Ladies first. Oh my god, thank you. Is it good? He had sex! Who the fuck do you think you are? Oh shit. Wow. Suatu malam di ruang perkantoran, ada seorang wanita yang bernama Jennifer. Terlihat ia masih bekerja hingga larut malam. Tampaknya Jennifer adalah karyawan terakhir yang tersisa di kantornya. Sementara seluruh karyawan lain sudah pulang untuk mempersiapkan hari libur Valentine. Mengingat beberapa hari ke depan adalah hari libur yang cukup panjang. Saat pekerjaan selesai, Jennifer saat itu tidak langsung pulang. Namun ia mengirim sebuah pesan pada mantan tunangannya di New York. Kalau ia berencana memesan tiket pesawat dan akan pulang ke New York malam itu juga untuk bertemu sang tunangan, dengan harapan mereka bisa memperbaiki kembali hubungan mereka yang sedang tidak baik-baik saja. Setelah mengirim email, Jennifer yang tidak ingin kehilangan penerbangannya, ia buru-buru keluar dan mengambil beberapa permen di atas meja. Saat itu di lokasi yang sama, tepatnya di toilet, ada seorang pria yang bernama Gay. Nampaknya ia karyawan kantor tersebut juga. Secara bersamaan mereka menunggu di depan lift di lantai yang berbeda, di mana Jennifer naik dari lantai 49 dan bergabung dengan Gay di lantai 42. Saat itu sudah tidak ada karyawan lain yang berada di lokasi kantor selain mereka berdua. Hingga pada akhirnya suasana canggung dalam lift sama-sama mereka rasakan. Hingga Gay mencoba membuka percakapan dengan Jennifer dan mulai memberanikan diri untuk bercanda. Namun saat itu Jennifer yang tidak mengenal pria tersebut, lebih banyak diam dan menjawab seadanya saja. Tak berselang lama Gay yang masih mencoba mencairkan suasana berbasa-basi dengan memperlihatkan sebuah coretan dalam dinding. Namun saat itu juga lift mendadak berhenti seketika. Nampak Jennifer dan Gay sangat kaget, dan mereka mencoba menekan-nekan kunci tombol. Namun sayangnya tak ada satupun tombol panel yang berfungsi, meskipun terlihat kalau arus listrik di dalam lift masih menyala. Usaha Gay tak berhenti sampai di situ saja. Ia mencoba membuka pintu dengan sekuat tenaga, namun tetap saja tak membuahkan hasil. Hingga akhirnya Gay melambai-lambaikan tangannya ke arah CCTV, berharap masih ada orang di ruang kontrol dan melihat keberadaan mereka. Namun lagi-lagi semua usahanya itu tidak membuahkan hasil. Hingga pada akhirnya keadaan jadi semakin buruk ketika mereka mencoba menggunakan sebuah ponsel. Sinyal ponsel mereka berada di luar jangkauan. Hal itu terjadi karena lokasi mereka berada 4 lantai di bawah tanah. Jennifer yang bingung secara spontan mengatakan kepada Gay, kenapa tidak ada seorang pun petugas keamanan gedung yang bertugas malam ini? Ia khawatir akan ketinggalan pesawat kalau tak segera keluar. 15 menit kemudian Gay mencoba berinisiatif berteriak-teriak ke arah pintu dan sesekali menggedor-gedor pintu. Namun tetap saja tak ada yang bisa mendengar panggilannya. Di sini Gay kembali mendapatkan sebuah ide, di mana dia berpikir, mungkin di atas lift ada pintu darurat untuk keluar dari dalam lift ini. Namun karena langit-langit dinding tersebut cukup tinggi, Gay lalu meminta Jennifer untuk naik ke atas pundaknya. Jennifer yang awalnya canggung dengan terpaksa naik ke atas pundak Gay untuk mencapai langit-langit. Namun ketika Jennifer mulai meraba-raba sisi bagian atas, tanpa sengaja ia memukul cukup keras lempengan besi itu hingga membuat tangannya terluka. We've known each other long enough. Ready? Yeah. Oh, you're going all the way. Yep. Ah. Oh! What, you okay? Yeah. Di sini Gay langsung menurunkan Jennifer dan berpikir bahwa idenya ini tidak mungkin bisa dilanjutkan. Setelah beberapa jam berlalu, Jennifer mulai pesimis untuk mengejar penerbangannya malam itu. Gay yang merasa kasihan, mulai menghibur dengan memberikan candaan bapak-bapak berharap Jennifer terhibur. Jennifer yang melihat usaha dan perhatian Gay padanya, pada akhirnya luluh dan mulai membuka diri hingga mau berkenalan dengan Gay saat itu juga. And honestly, my thermos. Oh no, I don't have cooties. I didn't mean that. Oh. Oh my god, thank you. Is it good? But I do accept. 4 jam telah berlalu hingga Jennifer merasakan hasrat ingin buang air kecil.
Namun karena Jennifer malu pada Gay, akhirnya ia berusaha mati-matian menahan rasa kebelet pada perutnya. Gay yang mengetahui kalau Jennifer sedang kebelet buang air kecil tapi malu, kemudian menyuruh Jennifer melakukan buang air kecil di sudut ruangan sambil menutupnya dengan jaket. Namun tetap saja Jennifer tidak mau melakukannya. Jennifer tidak ingin lift itu kotor dan bau karena air pipisnya. Gay lalu memberikan sebuah termos untuk menampung air pipis Jennifer. Gay juga berjanji tidak akan balik badan dan akan menutup matanya, sehingga Jennifer bisa tenang buang air kecil. Mendengar hal itu Jennifer segera mengambil termos tersebut dan kencing. Everyone in here. Beberapa saat kemudian Jennifer yang sudah mulai akrab dengan Gay. Ladies first. That? I don't think you're a stalker guy. Very pretty. She's definitely... Oh shit. Wow. Lalu memberanikan diri membahas beberapa hal yang menjurus ke percintaan. Jennifer bertanya pada Gay, di manakah tempat bercinta paling kotor yang pernah Gay lakukan selama hidupnya. Namun di sini Gay terlihat cukup malu untuk mengatakannya. Ia malah meminta Jennifer terlebih dahulu untuk bercerita. Sambil tersenyum Jennifer pun mengatakan kalau ia pernah bercinta di dalam perpustakaan dengan salah satu mantan pacarnya semasa kuliah dulu. Sementara ketika giliran Gay yang bercerita, ia mengatakan kalau ia pernah bertemu dengan seorang gadis di sebuah pantai dan minum hingga mabuk. Ia melakukan itu dengan sang gadis sambil mengemudi. Sampai Gay berkata bahwa ia mulai terangsang dan ingin menghentikan pembahasan tentang itu. Ia pun meminta maaf pada Jennifer karena sudah melewati batas pembicaraan. Namun karena Jennifer merasakan hal yang sama, ia hanya bisa terdiam ketika Gay mendekatinya. Dan saat itu juga mereka saling menikmati nikmatnya surga dunia. Setelah pengecrotan itu Gay mengatakan kalau sepertinya ia mulai jatuh cinta pada Jennifer. Jennifer pun yang mendengar pengakuan Gay tersebut, segera melepaskan genggaman Gay dan mengatakan bahwa ia masih mencintai dan ingin kembali dengan tunangannya. Jadi yang baru saja mereka lakukan itu adalah sebagai pelampiasan sesaat saja. Namun siapa sangka perkataan Jennifer itu sangat melukai perasaan Gay. Ia mengatakan sebaiknya Jennifer menyudahi hubungannya dengan si tunangannya. Karena Gay yakin kalau ia lebih pantas untuk Jennifer. Hal itu membuat Jennifer kesal pada Gay. Karena tentu saja Jennifer sangat mencintai tunangannya. Di sini Jennifer pun mengatakan ketika mereka berhasil keluar dari lift sialan ini, berpikirlah seperti tak terjadi apa-apa. Ia ingin kembali ke kehidupan normalnya. Dan begitu pula dengan Gay tanpa membawa yang namanya perasaan. Setelah Jennifer mengatakan hal itu, tiba-tiba raut wajah Gay yang tadinya humoris berubah seketika, di mana Gay mulai mengungkapkan siapa dia sebenarnya. Ia mengatakan bahwa ia telah berbohong pada Jennifer, karena sebenarnya ia bukanlah seorang yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan tersebut, melainkan hanya seorang security yang ditugaskan di kantor ini. Beberapa saat kemudian, Gay mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan hasil rekaman CCTV. Terlihat Jennifer yang sedang melakukan rutinitas kerja hariannya. Melihat hal itu Jennifer seketika kaget, seakan tak percaya pengakuan dari pria tersebut. Gay lanjut mengatakan bahwa ia sebenarnya telah lama bekerja di kantor tersebut, namun tak ada yang peduli padanya karena status sosialnya yang hanya seorang satpam. Gay di sini tidak habis pikir, bagaimana Jennifer bisa mencintai dan ingin kembali bersama tunangannya. Padahal Gay merasa lebih mengenal Jennifer seutuhnya. Gay lalu mengatakan bahwa kejadian terjebak di lift ini bukanlah sesuatu yang kebetulan. Namun ini adalah sesuatu yang sudah lama ia rencanakan. Bahkan di sini Gay mengeluarkan sebuah kunci lift. Saat itu Jennifer yang sudah tak tahan dengan obsesi pria tersebut. Ia kemudian mengatakan akan melaporkannya pada polisi, sehingga Gay bisa membusuk di penjara. Setelah mengatakan itu Jennifer segera berusaha merebut kunci lift dari genggaman Gay, hingga terjadilah pertikaian di antara mereka. Namun saat Jennifer berusaha merebut kunci lift, tanpa sengaja ia merusak panel tombol pada lift tersebut. If you wanna go. He had sex! Who the fuck do you think you are? No. You okay? No.
Gay yang kini berlumuran darah di lantai, membuat Jennifer ketakutan setengah mati. Ia berpikir kalau Gay telah tewas. Ia mendekatinya dan mencoba memeriksa kondisi Gay. Namun tertanya. Sesaat kemudian Jennifer pun terbangun dari pingsannya. Ia melihat Gay sudah sadar terlebih dahulu. Seketika itu juga Jennifer semakin ketakutan. Ketika Gay membongkar isi kotak hadiah yang dipersiapkan Jennifer untuk tunangannya, di mana isi kotak itu adalah sebuah kemeja. Gay dengan lancang memakai kemeja itu dan menyuruh Jennifer membuka sisa kotak hadiahnya. Jennifer pun pasrah dan hanya bisa membuka sisa kotak hadiah kedua, yaitu sebuah cerutu lengkap dengan gunting dan korek api di dalamnya. Di sini Gay malah menyalakan cerutu tersebut sembari mengolok-olok Jennifer dengan mengucapkan selamat hari Valentine padanya. Beberapa saat kemudian Gay meminta maaf pada Jennifer karena telah membuatnya takut. Ia berharap Jennifer mau berdamai dengannya. Namun Jennifer diam saja tanpa menjawab sepatah kata pun. Kemudian Gay yang telah sadar akan kesalahannya. Ia kemudian mencoba mengeluarkan mereka dari lift itu. Namun karena pintu lift sudah rusak dan tak dapat lagi digunakan, ia ingin meminta Jennifer untuk mau mengangkat Gay sehingga bisa mencapai pintu darurat di langit-langit lift tersebut. Namun menurut Jennifer akan lebih mudah jika Gay saja yang memberinya dorongan, karena ia tak cukup kuat untuk mengangkat si Gay. Lalu Jennifer diangkat oleh Gay dan berhasil keluar dari lift itu. Setelah itu Gay memberitahu Jennifer di mana posisi tangga dan pintu keluar darurat berada. Setelah Jennifer mengetahui pintu keluar, ia lalu mengarahkan jari tengahnya pada Gay, seakan mengolok-ngolok Gay yang telah tertipu. Hal itu langsung membuat Gay sangat marah dan kesal akan kebodohannya. Ia lalu mengikat dua pakaian jadi satu, dan melemparkan pakaian itu ke langit-langit. Hingga ia pun berhasil keluar. Gay mencoba mengejar Jennifer yang masih berusaha mencapai pintu keluar darurat. Dan ketika Jennifer telah berhasil membuka pintu darurat itu, ia lalu berteriak minta tolong berharap seseorang dapat mendengar teriakannya. Namun tiba-tiba, ketika Jennifer tersadar lebih dulu, ia segera menyalakan cerutu dan menghampiri alarm kebakaran. Hal itu bertujuan agar alarm tersebut menyala ketika mendeteksi asap. Namun sayang usahanya itu tak membuahkan hasil karena asap yang dihasilkan sangatlah sedikit. Jennifer pun lalu mencoba membakar kertas untuk menghasilkan asap yang lebih banyak lagi. Namun, Jennifer berhasil menahan Gay dengan sepotong kain. Dan Gay memberitahu kepada Jennifer kalau alarm kebakaran tidak akan menyala. Malah itu akan membuat mereka basah kuyup dan tewas tersengat listrik. Mendengar hal itu Jennifer pun terdiam. Terlihat ia di sini mengancam Gay dan ingin membuat Gay mengakui semua perbuatannya. Beberapa saat kemudian Jennifer menyalakan kameranya untuk mendokumentasikan apa yang telah terjadi. Ia mulai mengarahkan kameranya ke Gay dan menanyakan identitas sebenarnya Gay. Karena sudah terancam Gay mengatakan kalau nama aslinya adalah John. Dalam keadaan kamera yang masih merekam, Jennifer memaksa Gay untuk mengakui semua perbuatannya, dan menceritakan semua rencana yang telah ia susun. I hit your head on the ground. Indeed, conversation with you. I wanted that hot co-worker of mine. Waktu pun terus berlalu. Tak terasa satu hari telah terlewati, namun mereka masih terjebak dan belum mendapatkan pertolongan. Pada malam harinya seorang security sekaligus temannya John, yaitu Eddie, secara kebetulan mengunjungi kantor bersama pacarnya. Namun ia merasa ada yang janggal, di mana ia tidak melihat John yang seharusnya kebagian berjaga di kantor. Eddie pun melihat ke arah kamera CCTV. Ia kaget ketika melihat Jennifer dan John tergeletak di dalam lift. Eddie pun refleks memanggil mereka menggunakan mikrofon yang tersambung ke seluruh gedung. Dan panggilan itu membuat Jennifer terbangun. Di sini Jennifer meminta Eddie untuk mengeluarkannya dari lift kontol ini. Mendengar hal itu Eddie langsung beranjak menolong Jennifer. Bahkan Eddie rela meninggalkan pacarnya yang sedang tertidur di sofa. Ketika sudah di luar lift, terlihat Eddie mencoba membuka lift itu secara paksa dengan cara mencongkelnya menggunakan sebuah linggis. Sementara Jennifer yang sudah tak sabar untuk keluar, menongolkan sirahnya keluar pintu.
Di sini Eddie menyuruhnya kembali masuk ke dalam, agar Eddie dapat membuka pintu itu sepenuhnya tanpa khawatir Jennifer akan terluka. Namun tiba-tiba John menjatuhkan Jennifer tanpa dilihat Eddie. Lalu John berteriak memanggil Eddie untuk menolongnya. Eddie pun yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dengan polosnya naik ke atas untuk melihat dan menolong mereka. Namun tiba-tiba, John lalu membawa Jennifer ke dalam mobilnya dan memasukkannya ke dalam bagasi. Setelah itu John kembali ke gedung dan membuang tubuh Eddie bersama dengan pakaiannya. Setelah menghilangkan jejak Eddie, ia kemudian membersihkan dirinya, mengenakan seragam dan memasukkan cerutu ke dalam sakunya. Setelah itu ia masuk ke ruang resepsionis dan menghapus semua rekaman CCTV. Hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejak perbuatannya. Namun tiba-tiba ia melihat pacarnya Eddie yang sudah terbangun. John pun bergegas membunuhnya dan membuang jasadnya ke tempat yang sama saat John membuang Eddie. Saat John merasa kondisi di kantor sudah aman tanpa meninggalkan satu jejak pun, ia masuk ke mobil dan pergi ke tempat terpencil untuk membuang Jennifer. Terlihat ia mengeluarkan bensin dan menyebarkannya di sekitar tempat sampah. Di sini ia berencana untuk membakar Jennifer. Sebelum ia membuka bagasi, John mengatakan kalau ia mencintai dan akan selalu mencintai Jennifer. Namun sayang mereka tidak akan pernah bisa bersama. Ketika ia membuka bagasi, Jennifer tidak bergerak karena sedang berpura-pura mati. Lalu ia kembali ke tempat sampah untuk menyalakan api. Namun kemudian Jennifer secara perlahan keluar dari bagasi dan memukul John. Setelah itu ia masuk ke dalam mobil, melihat cerutu yang masih menyala di dalam mobil. Jennifer memundurkan mobil tersebut dan menabrakannya pada John. Hal itu membuat John terpental dan masuk ke dalam bak sampah yang sebelumnya telah basah oleh bensin. Di sini Jennifer mengambil cerutu tersebut dan melemparkannya ke dalam bak sampah, hingga membuat John tewas terbakar hidup-hidup. Dan film pun tamat.